Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Noval Fakir Saksa, peserta KKN gelombang 110 Unhas, Profesi Hukum DPRD Kota Makassar. Halo teman-teman, kali ini kembali bersama saya. Kita dalam pemenuhan salah satu program kerja individu kami, yakni podcast tentang menyorot pembentukan peraturan daerah Kota Makassar dari sudut pandang legislatif drafter. Di sini sudah hadir bersama kami Bapak Fajlur Rahman Jurdi SHMH. Beliau merupakan salah satu sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Selamat pagi Pak. Pagi jelang siang. Ya, terima kasih Bapak Fajlur Rahman sudah menyempatkan diri untuk membersamai kami pada hari ini. Sekilas kami bacakan profil latar belakang pendidikan Bapak Fajlur Rahman Jurdi. Beliau merupakan lulusan S1 dan S2 Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dalam hal ini pada konsentrasi Hukum Tata Negara. Baik, langsung saja kita melangkah ke pertanyaan selanjutnya teman-teman. Ke pertanyaan pertama teman-teman. Sudah berapa lama sih Bapak Fajlur Rahman Jurdi ini terlibat dalam legislatif drafting, khususnya di Kota Makassar dalam pembentukan perdanya Pak? Kalau dihitung-hitung sebenarnya sejak 2015 atau 2016 saya sudah mengikuti kegiatan ini, tapi ini bukan hal baru bagi saya karena dulu pada saat saya jadi tenaga ahli di DPR RI misalnya, saya pernah ngikutlah di pembahasan atau mengikuti proses pembahasan daftar inventarisasi masalah, proses pembahasan suatu rancangan undang-undang, saya pernah itu. Jadi pengalaman praktis saya tentang pembentukan peraturan perundang-undangan khusus undang-undang, dan kemudian ketika saya pindah ke sini ikut melakukan pembentukan peraturan atau terlibat dalam proses pembentukan peraturan daerah, itu sudah menjadi hal biasa. Dan itu bukan hanya di Kota Makassar, sebenarnya di beberapa daerah dan provinsi Sulbar juga saya menjadi bagian dari pembentukan beberapa naskah akademik dan rancangan peraturan daerah di daerah-daerah tersebut. Berarti sudah ranah pembentukannya sudah di Provinsi Sulawesi Selatan dan sampai ke Sulawesi Barat juga ya Pak? Oke. Kalau ini Pak, selama menjadi legislatif drafter Perda Kota Makassar, apakah Bapak pernah menemui hal-hal yang tidak sesuai dengan syarat pembentukan formil peraturan perundang-undangan itu? Misalnya ada yang ditemui tidak sesuai dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 atau sebagainya. Kalau syarat formil pasti harus dipenuhi. Ya, syarat formil itu kan harus dipenuhi mulai dari tahapan perencanaan dan seterusnya. Kalau di DPRD kan ada Propemperda gitu ya. Tergantung usul inisiatif siapa. Apakah usul inisiatif DPRD atau usul inisiatif pemerintah kota? Kalau usul inisiatif DPRD kan jelas dari komisi mana. Tergantung materi muatan perda yang mau dibuat. Kalau usul inisiatif pemerintah kota, itu tergantung dari SKPD mana nanti yang akan diharmonisasi di bagian hukum Pemkot Makassar. Nah, dari sisi formal, saya pikir selama ini tidak ada masalah. Mungkin yang jadi perdebatan adalah dari sisi materi muatan. Tentu dari sisi materi muatan itu kan ada peraturan daerah yang dibentuk karena ada perintah dari peraturan di atasnya, ada peraturan daerah yang dibentuk berdasarkan pasal 14 Undang-Undang 12 tahun 2011 itu berdasarkan kondisi khusus daerah atau berdasarkan kebutuhan di daerah. Nah, di sini biasa banyak perdebatannya, apakah ini dibutuhkan? Apakah ini menampung kondisi khusus daerah? Apa materi muatannya? Apa yang mau diatur? Pengaturannya sampai sejauh mana? Apakah sampai kepada teknis? Jadi itu biasa perdebatannya. Tetapi saya pikir dari sisi akademik, perdebatan-perdebatan itu justru akan memperkaya hasanah materi muatan pembentukan peraturan daerah itu. Dan tentu di dalam proses pembentukan peraturan daerah kan ada tarikan-tarikan politik di sana. Kita harus mengatakan bahwa tarikan-tarikan politik itu menjadi bagian dari diskursus dalam pembentukan peraturan daerah, dan kita menganggap itu adalah hasanah politik Kota Makassar atau bangsa Indonesia secara keseluruhan. Hasanah diskursus itu pasti muncul perbedaan pandangan, menarik kepentingan di dalam menerapkan pasal tertentu atau menuliskan pasal tertentu.
Jadi ini saya pikir di situ problem yang biasa muncul itu adalah bukan problem sih, saya menganggapnya ini adalah soal paradigma yang dibangun oleh masing-masing pihak. Katakanlah selesai dibikin misalnya naskahnya sudah oke, lalu dibawa konsultasi ke Kanwilkumham. Itu melalui koreksi yang ketat di sana berdasarkan apa yang mereka punya SOP dan peraturan Menteri Hukum dan HAM, mereka koreksi di sana. Tetapi hasil koreksi di sini di Kementerian Hukum dan HAM itu belum tentu juga disepakati atau diterima nanti ketika dasar konsultasi ke bagian hukum pemerintah provinsi. Itu ada perbedaan mazhab di situ, mazhab pembentukan peraturan perundang-undangan, dan ini adalah dinamika yang pasti terjadi di dalam proses pembentukan peraturan daerah. Mau tak mau kita harus mengatakan itu, dan kenyataannya memang begitu. Berarti simpulannya selama ini Bapak belum pernah dapat yang ini tidak sesuai dengan syarat formil. Paling hanya perdebatan dari segi substansi ya Pak. Debatnya adalah debat substansi. Diskusinya diskusi substansi. Ini apa yang mau diatur? Ya. Itu pertanyaannya. Sampai di mana mau diatur? Siapa subjeknya, siapa pelaksana misalnya kan? Kalau dia punya wewenang, sejauh mana wewenang bisa dia lakukan? Nah itu yang biasa yang diperdebatkan. Maka biasa, wewenang ini nggak boleh di sini, wewenangnya harusnya di provinsi misalnya. Apa dasarnya? Kita cek peraturan lain, undang-undang misalnya di atasnya. Di Undang-Undang 23 kewenangan provinsi ini, kewenangan pemerintah kabupaten kota ini, batasnya sampai di sini. Kita rumuskan di situ. Jadi di situnya sebenarnya ini seni sebenarnya. Teknik pembentukan peraturan perundang-undangan itu adalah seni. Karena dia seni, jadi kita harus memeriksa. Kemudian nanti hasil pemeriksaan kita belum tentu disepakati juga di rapat di rapat komisi-komisi. Di rapat komisi-komisi itu belum tentu disepakati. Itu pasti nanti di rapat komisi ada lagi debat. Kenapa harus begini? Kita maunya begini. Apa reasoningnya? Misalnya ada satu kasus, misalnya saya terapkan pasal. Saya tuliskan pasal terakhir itu misalnya di salah satu daerah, bukan di Makassar. Ada banyak sanksi administrasi dan kemudian di bunyi terakhirnya di dalam teori saya tidak temukan. Saya tidak dapat reasoning teoritisnya, tapi saya tuliskan begini. Setiap katakanlah kalau perusahaan, setiap perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan administrasi, maksudnya sanksi administrasi, maka maksudnya tidak tunduk pada sanksi administrasi, maka dapat dijatuhi pidana. Maksudnya saya sebenarnya adalah misalnya kan ada yang nakal nih, tidak mau melaksanakan peringatan misalnya, tidak mau melaksanakan sanksi administrasi. Sanksi administrasi ini kan sebenarnya ada tahap sampai pencabutan izin. Saya mau sampai dipidana misalnya. Jadi keberatan, betul keberatan orang itu. Tapi ini saya anggap sebagai hasanah. Ini sebagai dinamika. Keberatannya dia betul secara teori, tidak boleh sanksi administrasi dikonstruksi ke pidana, itu jelas. Tapi saya pikir kenapa tidak sekalian dicambuk aja sekalian misalnya ya, karena terlalu nakal misalnya, maka dia langsung dicambuk dengan pidana misalnya kan. Nah, tapi teorinya nggak begitu. Tapi boleh nggak? Tergantung, saya bilang silakan sepakati. Boleh jadi ya, boleh jadi tidak. Kan ini akhirnya adalah konsensus. Jadi begini, membuat satu peraturan daerah atau peraturan perundang-undangan itu adalah resultante, titik temu. Titik temu berbagai kepentingan, titik temu berbagai hasanah. Karena rumusan pasal itu adalah hasil resultante, hasil titik temu, hasil kesepakatan, hasil konsensus ya. Karena dia hasil konsensus, maka disebut rumusan itu resultante, titik temu. Kalau dia titik temu, maka tidak mungkin ini tunggal paradigmanya. Paradigma satu orang nggak bisa. Jadi sehebat apapun misalnya Kementerian Hukum dan HAM mengoreksi bla bla bla, sehebat apapun misalnya ini Biro Hukum Provinsi mengoreksi materinya. Kalau kembali ke sidang ini, mereka akan berdebat lagi. Kembali berdebat, tidak begini maunya kita ini, masyarakat maunya begini, kan mereka kan manggil tuh RDP, rapat dengar pendapat dan seterusnya. Hasil itu kemudian mereka akan falsifikasi lagi menjadi isu per pasal, dan ini tidak gampang, tidak bisa langsung disikat satu kali ini salah, ini tidak bisa, karena ini adalah hasil titik temu, hasil ketemu paradigma, ketemu kepentingan, ketemu hasil perdebatan dari banyak pihak. Itu seninya. Saya selalu bilang, misalnya kalau rapat dipanggil DPRD untuk ini, ketika masuk ke substansi, saya langsung bilang kami tidak mau masuk ke situ. Perdebatan substansi itu adalah perdebatan
yang dibangun oleh anggota DPR untuk menemukan titik temu terhadap satu problem tertentu, maka kita tidak boleh masuk ke sana. Jadi tim ahli itu seharusnya memang tidak boleh masuk ke apa yang diperdebatkan, biarkan mereka bersepakat di sana. Penting kita sudah ini garisnya, ini yang kami bikin, ini reasoningnya, silakan perdebatkan, silakan putuskan. Hasil keputusan itu nanti akan diperbaiki lagi di hasil konsultasi, begitu ini. Kalau sejauh ini kan artinya tidak semua Perda Kota Makassar juga yang Bapak terlibat di dalamnya. Tidak semua. Tapi Hanya ada enggak beberapa. sih? Oh ya Pak, ada enggak sih Perda Kota Makassar yang Bapak tidak terlibat di dalamnya, tapi pas Bapak baca, oh ini tidak sesuai ininya, tidak sesuai ininya. Ada. Biasanya dalam hal apa saya itu, Pak? kebetulan di tim hukum Pemkot Makassar. Iya. Nah, jadi biasa ada evaluasi perda secara rutin di tim hukum itu. Bagusnya di bagian hukum Pemkot itu ada kegiatan rutinnya adalah evaluasi peraturan daerah tertentu. Biasa yang dievaluasi itu kalau temuan Inspektorat Provinsi misalnya adalah peraturan pelaksana terhadap perda yang belum terbit selama 2 tahun, seperti itu jadi problem juga itu. Iya. Sudah ada perdanya, peraturan pelaksananya nggak ada, itu jadi temuan di Inspektorat. Jadi akhirnya kita kadang rekomendasikan, itu satu. Yang kedua, ada biasa mungkin kesalahan rumusan, kan manusia ya yang bikin kadang-kadang kesalahan rumusan. Misalnya kata dapat, kata dan itu yang kadang-kadang dipergunakan secara tidak tertib. Ya, Itu tidak sesuai sama kan kata-kata penempatannya. itu biasa akan berpengaruh terhadap akibat. Nah, itu menimbulkan akibat. Kata tertentu di dalam undang-undang atau peraturan daerah itu pasti akan menimbulkan akibat. Nah, itu mungkin yang, tapi itu saya pikir itu bagian dari DPR. Tidak ada yang sempurna juga lah. Mengharapkan yang sempurna juga tidak. Tapi saya berpikir sejauh ini DPRD Pemkot Makassar bekerja baik di dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, meskipun memang masih ada catatan-catatan tertentu yang yang luar biasa tarikan-tarikannya. Kami ada perda misalnya yang harus sampai gontok-gontokan orang, panjang sekali pembahasannya, bolak-balik berkali-kali karena judulnya tidak diterima di provinsi, tidak mau misalnya, bolak-balik berkali-kali. Tapi daerah lain kok bisa lolos, kenapa Makassar ditahan judulnya? Itu kami alami itu berkali-kali, bahkan sampai luar biasa melelahkan. Tetapi akhirnya jadi juga karena anggota DPR-nya juga ngotot, kami mau judulnya ini. Karena kenapa kalian larang judulnya ini sementara daerah itu ada judulnya sama? Nah, kenapa kalian loloskan yang itu, yang ini tidak lolos? Apa kepentingannya? Nah, kayak begitu. Jadi kadang dari judul sudah diotak-atik judulnya, materi muatannya. Misalnya baru-baru ada perda oleh Kanwilkumham mengatakan kami tidak setuju judul ini, kami maunya judulnya ini. Iya. Nah, tapi konsultasi di bagian hukum provinsi bilang ini judulnya yang kami mau. Jadi satu objek, dua berparadigma berbeda. Nah, ya, saya sebagai salah satu tim penyusun misalnya, saya harus bijaksana mempertemukan dua pihak ini. Iya. Nggak bisa saya berpihak ke sini atau ke sini. Jadi karena ini bukan soal benar salah sebenarnya, persoalannya adalah bagaimana cara ini bisa diatur agar masyarakat itu bisa memanfaatkan ini perda. Jadi carikan titik temu. Oke, judulnya dari sini begini, tapi materi muatannya begini, misalnya. Diakomodasilah dua-dua misalnya. Itu politik pembentukan peraturan perundang-undangan itu penting karena kita juga harus lihat ini kepentingan pihak-pihak yang bertabrakan ini, bagaimana cara dirumuskan sehingga ada titik temu di tengah gitu. Cara konstruksi berpikirnya kita begitu. Jadi kalau saya itu orang berdebat, bertanya, misalnya dalam ini, saya diam, nanti saya tampung dulu, kasih waktu, saya tidak langsung menjawab, karena harus dicarikan dulu dasarnya, kemudian nanti dalam situasi tertentu ada yang perlu dijawab, ada yang tidak perlu dijawab sebenarnya di dalam proses perdebatan tertentu di dalam proses pembentukan peraturan daerah. Oke. Mungkin terima kasih Pak. Pertanyaan terakhir untuk DPRD Kota Makassar, mungkin Bapak Fajrul Rahman punya pesan untuk para anggota dewan, apa yang perlu dibenahi khususnya dalam pembentukan perdanya ini sejauh ini Pak? Saya pikir DPRD Kota Makassar bagus selama ini, sisa bagaimana meningkatkan usul inisiatifnya menjadi lebih baik. Usul inisiatif ramperda di DPRD itu penting, saya kira, karena begini,
yang mewakili rakyat itu di dapil itu adalah atau di kota itu adalah anggota DPRD. Jadi mereka tahu apa yang dibutuhkan oleh rakyat, mereka tahu apa yang dikehendaki oleh rakyat, dan kita berharap mereka memaksimalkan fungsi legislasi dan seterusnya, karena dengan demikian efektivitas pelaksanaan suatu perda juga akan lebih baik kalau itu fungsi legislasi anggota DPR itu berjalan secara maksimal. Itu sebenarnya. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya telah bersedia membersamai kita pada kesempatan hari ini. Sekian teman-teman, sampai jumpa di kegiatan selanjutnya. Lawan bicara, kawan berpikir, pacu kreativitas, raih prestasi. Terus berkarya, terus berekspresi, bersama belajar, bersama berpikir, bersama berkarya, rating of law. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.